Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan kedua untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian zina. Langsung saja, ya, zina itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah perbuatan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Jadi secara umum zina itu bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Nah, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda yang artinya kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan itu bisa melakukan zina, kedua kaki itu bisa melakukan zina, dan semuanya itu akan dibenarkan atau diingkari oleh alat kelamin. Artinya apa? Zina mata, kita menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang berbau porno, ya. Kemudian tangan kita, misalkan yang pacaran, ya, itu saling pegang dan lain sebagainya. Kakinya juga begitu, mengantarkan ke tempat-tempat yang memungkinkan untuk terjadi perzinahan. Nah, itu semua dikatakan berzina, dan zina yang sesungguhnya akan dieksekusi atau dibenarkan atau dilakukan melalui, mohon maaf, alat kelaminnya. Ini yang dimaksud dari hadis ini. Nah, kemudian ada seorang ulama ini menjelaskan bahwa zina mata yaitu melihat yang tidak berhak untuk dilihat lebih dari pandangan pertama dalam rangka bernikmat-nikmat dan dengan syahwat. Demikian juga zina lisan adalah berlezat-lezat dalam perkataan yang tidak halal untuk diucapkan. Zina nafsu atau zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan. Jadi maksudnya adalah zina mata itu adalah ketika kita melihat lawan jenis, ya, melihat lawan jenis dengan syahwat. Misalnya yang perempuan melihat laki-laki dengan syahwat, ya, merangsang. Begitu juga sebaliknya, yang laki-laki melihat yang perempuan dengan syahwat. Itu termasuk zina mata. Kemudian zina lisan itu adalah mengobrolkan atau mengatakan sesuatu, yang ngobrol dengan temannya dengan perkataan-perkataan yang menjurus pada hal-hal yang bersifat pornografi. Ya, itu juga bagian dari zina, tapi zina lisan. Kemudian zina nafsu itu artinya berangan-angan, jadi membayangkan melakukan hubungan badan dengan orang lain dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam zina hati atau angan-angan. Nah, semua ini disebut zina karena merupakan hal-hal yang mengantarkan pada zina kemaluan. Nah, akibat dari perbuatan zina, ya, akibat di dunia itu bisa berdampak. Yang pertama, zina itu bisa memperpendek umur. Kemudian zina itu juga bisa mempersempit rezeki, ya. Itu akibat di dunia. Kemudian akibat terhadap keluarga, ya. Keluarganya jadi tercoreng nama baiknya yang jelas di masyarakat. Kemudian akibat yang timbul di masyarakat yaitu orang yang melakukan perzinahan akan mendapatkan sanksi sosial seperti dikucilkan di masyarakat, dijauhi orang, ya, apalagi kalau dia sudah terjangkit oleh penyakit-penyakit kelamin akibat perzinahan, maka dia akan dikucilkan oleh masyarakat seperti orang yang sudah kena HIV, kena AIDS dan lain sebagainya. Kemudian akibat di akhirat, tentu saja Allah akan memberikan balasan neraka nanti di akhirat. Ini akibat dari perbuatan zina. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau siswa, ya, melakukan perzinahan, maka dia akan hamil di luar nikah, malu tentunya. Kemudian kalau sudah malu, melakukan aborsi, ya, membunuh janin dan lain sebagainya. Nah, kemudian apalagi kalau laki-lakinya pusing mengambil jalan pintas karena tidak mau bertanggung jawab seperti ini yang terjadi, ya. Ini saya ambilkan dari pemberitaan online, ya. Seorang laki-laki menghamili perempuan karena perempuannya hamil,
di luar nikah, minta pertanggungjawaban, si laki-lakinya tidak siap, akhirnya membunuh. Ya, perempuannya dibunuh. Nah, ini penemuan janin ya. Ya, penemuan janin yang digugurkan ya akibat perzinahan. Nah, kemudian bagaimana solusinya ya? Solusinya ya ini qutbul basor, kemudian tolabul ilmi, aktif, positif dan lain sebagainya. Intinya solusi agar kita terhindar dari perbuatan zina yaitu kita harus mengisi aktivitas kita dengan aktivitas yang positif ya, kumpul dengan masyarakat ya, beraktivitas, berorganisasi, ikut komunitas yang positif. Kalau pemuda itu di kampung ya ikut kegiatan Karang Taruna ya, kalau di sekolah ya ikut kegiatan OSIS, aktif di kelas ya, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan tolabul ilmi atau mencari ilmu, ngaji ya, ikut pengajian ya, ikut komunitas-komunitas ilmu ya yang bermanfaat. Pokoknya aktivitas kalian harus diisi dengan aktivitas yang positif biar tidak ada waktu luang untuk melakukan hal-hal yang negatif. Kenapa kok terjadi perzinahan? Karena mereka tidak punya aktivitas yang positif sehingga waktunya digunakan untuk pacaran, berdua-duaan dan lain sebagainya. Dan juga tidak punya masa depan ya. Cita-cita itu tidak punya sehingga apa yang dia harus lakukan untuk menggapai cita-citanya itu tidak ada. Maka dia mencari kesenangan yaitu dengan pacaran yang berujung pada perzinahan. Oleh sebab itu, solusi untuk menjauhi pergaulan bebas atau perzinahan, silakan kalian isi aktivitas kalian dengan aktivitas yang positif. Ya, sekali lagi isi aktivitas yang positif, belajar, kemudian berorganisasi, ya, kumpul dengan masyarakat, kemudian membaca hal-hal yang positif, ya, kemudian aktif di komunitas yang positif, ya, gunakan handphonenya untuk hal-hal yang positif, misalkan untuk jualan online, kemudian untuk browsing materi belajar. Jangan digunakan untuk mengakses hal-hal yang berbau pornografi karena itu bisa mengantarkan kalian pada keinginan untuk menyalurkan syahwat ya, nanti bisa berujung pada perzinahan. Nah, ini salah satu cara yang disampaikan oleh Rasulullah agar kita terhindar dari perzinahan ya. Rasulullah bersabda yang artinya, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah, karena nikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Jadi nanti kalau sudah waktunya kalian setelah lulus kemudian sudah tidak mampu menahan syahwatnya lagi, ya silakan menikah daripada nanti terjerumus ke perbuatan zina. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita selamat dari zina, yaitu Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani, yang artinya apa? Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari kejelekan pada pendengaranku, dari kejelekan pada penglihatanku, dari kejelekan pada lisanku, dari kejelekan pada hatiku, serta dari kejelekan pada mani atau kemaluanku. Ini doa, ini bisa kalian baca, ini nanti bisa kalian screenshot ini ya, dihafalkan, dibaca. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari perbuatan zina sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Akhirnya cukup sekian materi hari ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.